maqama Ibrahim musalla. Nah, jadikan makom Ibrahim ini untuk tempat sholat. Artinya apa Pak? Ketika dilihat, oh ternyata mbah-mbahnya Nabi Isa, Nabi Musa, ya kan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu ada di Mekah. Artinya apa? Baitul Maqdis luwe tuwean, masih tuwean Masjidil Haram. Makanya pantas kiblatnya dipindah Masjidil Haram. Dengan dalil itu Pak, orang-orang yang tidak senang Kanjeng Nabi itu terdiam sudah. Ini sempat diganggu dengan itu. Kemudian yang terpenting lagi para jamaah, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Terminalnya masjid. Kenapa yang dijadikan terminalnya itu masjid? Kok duduk dari terminal niku napa niku stasiun tah apa itu? Yang dijadikan terminalnya adalah masjid. Tidak lain para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab napa? Masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka apa? Cintai masjid, makmurkan masjid. Makanya kita doakan mudah-mudahan masjid ini pembangunannya segera selesai, pembangunannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terpenting lagi dari fisik yang sudah kita bangun, yang kedua yang lebih penting daripada fisik itu adalah kemakmuran masjid. Masyarakat dikatakan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang makmur dilihat kalau masjidnya itu makmur Pak. Kalau masjidnya sepi, walaupun masjidnya bagus, maaf, tapi jamaah subuhnya mek rongsop kok rongsop mek luru atau 4, nah, ya, bukan rongsop Pak. Maka apa? Berarti masyarakatnya itu kurang makmur, kurang sejahtera. Sebab tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid. Makmurkan masjid. Masjid ini akan memberikan syafaat kepada kula lan panjenengan. Ini daripada pesan Isra wal Mi'raj. Yang dibuat terminal adalah dari masjid ke masjid. Agar kula lan panjenengan senantiasa cinta kepada masjid, memakmurkan masjid. Lah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melanjutkan ini kajian kitabnya. Wa ammal jismu fa idza da'an nabiyyu syai'an fa ajabahu wa bi nafsihi anhu wa lam yaf'al dzalika lisairil anbiya. Para jamaah, Kanjeng Nabi itu kalau doa nih, minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah ngoyo-ngoyo, angkat tangan, melalui badannya saja langsung bisa, melalui badannya saja langsung bisa. Dan itu kata para ulama tidak bisa dilakukan oleh semua para nabi kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam Pak, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi Nabi Isa masih berkata apa? Qum bi idznillah alladzi yuhyil 'idham ar-ramim. Nah ini. Bangunlah kamu dengan izinnya Allah yang telah menghidupkan, menyatukan al-idham, tulang-tulang yang sudah porak-poranda. Tapi Kanjeng Nabi cukup tadi Abu Qatadah diambil matanya, dimasukkan, balik no lagi. Wes gak ada operasi Pak. Apa maning biyen gak ono UGD Pak. Cukup tangannya Kanjeng Nabi dimasukkan ini. Nah,
Itu namanya yadul barokah, tabarrukan. Nah, sehingga apa? Nabi Muhammad pun diajarkan oleh malaikat Jibril untuk tabarrukan di Masjidil Aqsa, tempatnya Nabi Musa, Nabi Isa, sampai ke Mi'rajnya, gitu, ketemu para nabi sowan para nabi. Yang paling lama itu ketemu Nabi Allah Musa, Pak. Nabi Allah Musa itu memang sengaja untuk dilama-lamakan, karena tahu yang diajak bicara ini adalah saudaranya yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis apa? Kalau sering lama ketemu, dia bisa memandang lama, bisa ngobrol lama. Memang sengaja, pada intinya nopo, bukan hanya memberi nasihat para jamaah. Kata ulama niku nopo, pada intinya Nabi Musa ini menyuruh Kanjeng Nabi untuk bolak-balik. Itu sampai berapa? Itu sampai 9 kali, tidak salah. Setiap balik jalur diskon 5, didiskon 5 dari 50 rakaat. Gitu. Nah itu tidak lain apa? Memang sengaja Nabi Musa itu agar bisa memandang Rasulullah, tabarrukan, sakit ngomong dengan Rasulullah, Pak. Ya ini. Sehingga napa? Itulah dikatakan tabarrukan. Lah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kalau berdoa cukup dengan namun badannya saja sudah. Tidak perlu angkat tangan, sudah diberikan. Inna a'toina kal kautsar. Kami memberikan kepada Nabi Muhammad al kautsar, telaga kautsar, yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi napa? Man syaribaha lam nadma abadan. Siapa orang yang meminum daripada telaga kautsar Kanjeng Nabi tidak akan haus selama-lamanya. Makanya para jamaah, mudah-mudahan kulolan panjenengan nanti saged minum dari telaganya Rasulullah. Minumnya tidak banyak, Pak. Dalam konteks hadis itu syurbatan. Man syaribaha syurbatan. Hanya satu nopo? Satu teguk, satu seloki nih lho. Nek ngene kakean, Pak. Satu teguk tok mawon, panjenengan tidak akan haus selama-lamanya. Faman syariba minhu syurbatan lam yadma ba'daha abadan. Siapa orang yang kata Rasulullah meminum daripada telaga kautsarku syurbatan, satu teguk saja, dia tidak akan haus selama-lamanya. Nah ini siapa hadirin di antara orang-orang yang nanti mereka itu bisa nyicipi telaga kautsarnya Rasul? Di antaranya adalah orang-orang yang di situ dia banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nopo? Perbanyak baca sholawat. Tidak ada ruginya, Pak. Malah untungnya akeh wong baca sholawat itu. Sampai-sampai nopo niku dalam satu riwayat malaikat Jibril, Israfil, gitu, Israel, Mikail niki rebutan, Pak. Rebutan berikrar napa niku di hadapan Kanjeng Nabi untuk memberikan bantuan yang sangat dahsyat, syafaat nanti kepada orang-orang yang ahli sholawat. Maka malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, man shalla alaika asyra marrat, ya Muhammad, siapa orang yang membaca sholawat kepadamu 10 kali setiap hari. Makanya dalam wirdul latif itu, Pak, rotib gitu, setiap pagi itu kan kita diajarkan oleh Imam Haddad untuk baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Dalam wirdul latif, dalam rotib juga begitu. Agar apa? Kata malaikat Jibril di hadapan Rasulullah, maka apa? Akhudu biyadihi
Aku nanti akan ambil tangannya itu ketika melewati siratal mustaqim kalbarkil khatib, maka cepatnya akan seperti kalbarkil khatib, secepat kilat. Digandeng baik malaikat napa? Malaikat Jibril, Bang. Padahal napa? Wa in minkum illa wariduha. Kula lan panjenengan ini pasti melewati sirat, Pak. Lah, di bawahnya sirat itu sudah neraka jahanam. Wa in minkum illa wariduha, katanya Allah. Setiap kita pasti akan melewatinya. Yang terakhir saja, Pak. Yang terakhir mawon melewati siratul mustaqim itu pelannya gitu, masafahnya perjalanannya itu ditempuh dengan 21.000 tahun. Bayangkan panjenengan. 21.000 tahun itu perjalanan nanti 21.000 tahun itu yang terakhir orang lewat siratul mustaqim. Tapi orang-orang yang ahli sholawat, orang-orang yang hadir senang sholawatan, majelis sholawat, setiap hari mulutnya tidak lepas dari baca sholawat gitu. Kayak Al-Habib Husain bin Thohir. Al-Habib Husain bin Thohir itu, Pak, setiap hari 25.000 sholawat ya, Pak. Makanya nopo tidak heran beliau ini nopo tungoni mandi gitu. Kemudian nopo niku setiap berucap keluar hikmah. Nah, ini. Dan tidak ada setiap ujung rumahnya Al-Habib Husain bin Thohir ini kecuali itu pernah dihatamkan Al-Qur'an. Nek kula lan panjenengan di atas sajadah turun karo natam Al-Qur'an. Nek Ramadan wis untung ini untuk mumpung ini bulan Rejab kan. Diniatkan, mari kita niatkan nanti Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada tahun depan, tahun-tahun sebelumnya gitu. Lebih baik. Jangan sampai, Pak, sebab apa? Belum tentu kita ini tahun depan mendapati Ramadan. Harus mulai sekarang. Makanya ulama mengatakan tanam mulai sekarang, ya kan? Sya'ban disirami, kemudian Ramadan tinggal kita petik daripada hasilnya. Lah itu diantara orang ahlus sholawat, perbanyak sholawat. Ya, dia akan dituntun tangannya oleh malaikat Jibril menuju siratal mustaqim kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar. Kemudian malaikat Mikail, dia mengatakan kepada Rasulullah tentang orang-orang yang ahli sholawat, wa ana asjudu lillah wala arfa'u ra'si. Aku akan sujud di hadapan Allah dan aku tidak akan mengangkat kepalaku hatta yaghfirallahu dzunubah, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang ahli sholawat. Loh, makanya pantas, Pak, Rasulullah mengatakan al-bakhir fa innamal bakhilu yabkhalu li nafsi. Orang bakhil itu sesungguhnya apa? Kembali pada dirinya sendiri. Wong pahala yang begitu besar. Apa itu? Kabar gembira begitu besar dari Rasulullah. Sampai malaikat Mikail mengatakan, aku akan sujud kepada Allah. Demi siapa? Demi orang yang ahli sholawat. Tidak akan aku angkat kepalaku kecuali Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian malaikat Israfil juga tidak mau kalah. Dia mengatakan, wa ana aski min haudika ya Muhammad. Ya Muhammad, nanti aku akan bawakan air minum. Aku beri minum mereka yang ahli sholawat itu dari telagamu. Nah, inilah diantara orang-orang yang nanti mendapatkan telaga Kautsar. Minum dari telaga Kautsar adalah orang-orang yang dia ahli baca sholawat. Gampang, Pak, sallallahu alaihi Muhammad bisa. Mau 1.000, mau 10.000 sekali dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, malaikat Israel juga tidak mau kalah para jamaah. Malaikat Israel mengatakan, wa ana agbidu ruhahu kama qabattu arwahal anbiya wal auliya. Malaikat Israel, aku
akan mencabut nyawanya nanti orang-orang yang ahlu sholawat itu seperti aku mencabut nyawanya para nabi dan para kekasih-kekasih Allah. Tentunya apa? Sangat halus sekali, Pak. Pelan-pelan. Nek wong gak seneng sholawat, paling kalau bahasa kita ini langsung blendel ngono, kok nyabut kacang ngono. Bayangkan, padahal dicabut nyawa itu nggih asyaddu min alfi suyuf. Itu lebih apa? Lebih sakit daripada 1000 kali di pedang. Nauzubillah min. Dan mudah-mudahan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan ini mendapatkan bagian daripada telaga kausarnya Rasul. Kita